Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, berjumpa lagi dengan ibu. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran administrasi perpajakan. Baiklah, bab pertama yaitu memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum tata cara perpajakan. Adapun kompetensi dasarnya baik di pengetahuan KD3-nya memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum tata cara perpajakan. Keterampilannya mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Yang pertama, pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum serta tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan yang sifatnya memaksa karena berdasarkan undang-undang, di mana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat. Nah, itu menurut pasal 1. Artinya apa di sini, Bu? Nah, pajak itu iuran pungutan wajib yang wajib kita bayarkan kepada kas negara yang sifatnya memaksa karena berdasarkan undang-undang. Artinya apa? Kita sebagai wajib pajak harus serta mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Pada tanggal sekian kita membayar pajak, pada tanggal itu juga kita wajib membayar pajak. Nah, Bu, untuk apa kita membayar pajak? Karena kita kan nggak langsung merasakannya. Kita memang tidak langsung, tetapi kita berkontribusi kepada negara. Itu maksudnya ya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada kas negara berlandaskan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal secara langsung yang bisa diperuntukkan dan dipakai untuk membayar pengeluaran umum negara. Itu tadi menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro ya. Adapun pungutan pemerintah selain pajak. Pungutan pemerintah selain pajak diantaranya yang pertama ada retribusi, yang kedua dia ada cukai, yang ketiga dia ada bea masuk, yang keempat dia ada sumbangan. Nah, yang pertama retribusi. Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Bedanya retribusi dengan pajak itu jelas ada ya. Kalau dia retribusi sifatnya tidak memaksa. Kemudian kalau dia pajak sifatnya dipaksakan. Nah, contohnya retribusi apa? Pembayaran listrik, pembayaran abonemen air minum, dan sebagainya. Contoh retribusi yang sering kita ketemuin apa coba? Nah, kalau tadi dia pajak, kita membayar kepada negara yang sifatnya dipaksakan karena undang-undang, tidak merasakan langsung hasil dari pajak. Kalau dia retribusi, kita bayar ke negara, kita rasakan manfaatnya. Contohnya apa? Yang sering kita temui, yaitu parkir di pinggir jalan. Nah, kalau kalian pernah membayar parkir, contohnya di Rantau Prapat, itu pasti kita dikenakan kan oleh bapak-bapak pakai jas berwarna orange. Nah, itu kita bayar secara langsung kepada negara. Karena apa? Kita sudah memakai
jalan negara. Nah, itu contohnya. Yang kedua ada cukai. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Nah, itu termasuk cukai karena kita sudah memakai barang-barang tertentu seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok atau tembakau. Nah, buat anak-anak laki-laki nih yang merokok, kalian sudah termasuk ke dalam cukai. Artinya apa? Kalian sudah membayar pajaknya. Nah, rugi kan? Kalian sudah rugi di kesehatan, rugi bayar pajak juga. Yang ketiga ada bea masuk. Bea masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dalam daerah pabean Indonesia. Artinya di sini contohnya apa? Kita melakukan kegiatan ekspor dan impor barang. Nah, kalau kita melakukan ekspor impor barang, kita akan dikenakan pajak. Tetapi ingat, untuk kegiatan ekspor kita tidak dikenakan pajak ya, 0%. Kemudian yang keempat, dia ada sumbangan. Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum dan pengeluaran tidak dapat diambil dari kas negara. Nah, dari keempat tadi itu adalah pungutan pemerintah selain pajak. Ada beberapa perbedaan antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Yang pertama, dianya unsur kontra prestasi. Kalau pajak tidak dapat diunjuk secara langsung. Kalau retribusi dapat diunjuk secara langsung. Sifat pungutannya, kalau dia pajak berlaku bagi setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak. Kalau dia retribusi, tidak wajib pajak pun dia kena. Anak kecil yang bayar parkir pun tetap dia ya. Sifat paksanya, kalau dia pajak sifatnya wajib, bersifat yuridis, artinya tidak boleh melanggar karena berdasarkan undang-undang. Nah, kalau dia retribusi bersifat ekonomis, diserahkan yang bersangkutan. Nah, kalau kalian tadi bayar parkir, kalian parkir harus bayar. Nah, kalau tidak menggunakannya nggak bayar. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian yang keempat, lembaga atau badan pemungut. Kalau dia pajak, yang mungut itu pemerintah pusat dan daerah. Kalau dia retribusi hanya pemerintahan daerah. Nah, sampai di sini anak-anak ibu, pengertian pajak, pungutan pemerintah selain pajak, dan perbedaan antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Buat anak-anak ibu, jangan lupa ya YouTube-nya di like, comment, dan subscribe. Kalian wajib komen untuk menanyakan pertanyaan dari yang ibu jelaskan yang tidak paham. Terima kasih dan selamat pagi.